Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Gak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Setelah lulus itu pengennya setelah lulus kuliah kalau ada rezeki pengen kuliah lagi. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Biar setan Bapak juga agak keluar semua nih. Ayat yang tadi apa? Iya. Ilmu Al-Quran pada saya bukan saya bisa sampai mengajar lagi di pesantren tersebut menjadi guru tahfidz. Saya sangat berterima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di segmen yang berikutnya. Tadi kita sudah bercerita tentang apa dan bagaimana alasan bintang tamu saya saat ini. Ya, tamu saya, apakah dia harus memilih kuliah dan apakah dia bekerja, dan ternyata memilih dua-duanya untuk bekerja sambil kuliah. Oke, biar kita lanjut lagi. Apa arti peran orang tua buat Firdi? Orang tua bagi saya, kalau mama itu mensupport dari segi saya di rumah sih. Misalnya menjadi tempat cerita lah, terus nyiapin sarapan, nyiapin makan, gitu. Hampir setiap hari kayak gitu. Di malam pun makan sampai malam, habis pakai baju apa gitu. Oh, itu disiapin. Baju apa nanti dipersiapin. Oh, oke. Itu hanya untuk kamu atau untuk adik-adik kamu juga nggak? Kira-kira? Kadang saya suruh ini sendiri. Oh, malah kamu yang diinin ya? Iya, karena kan perempuan mungkin suruh belajar juga kan ya. Oh, oke. Berarti secara tidak langsung kamu sudah berasa nggak kalau kamu jadi tulang punggung, Fir? Sebenarnya, Fir? Masih belum sih, Kak. Masih belum berasa? Tapi untuk lelahnya kerasa. Udah mulai berasa ya? Oke, Fir. Lagi, apa sih yang paling sulit ya ketika ini kan sekarang kerja sekaligus kuliah ya, Fir ya? Yang paling sulit ketika ngatur waktu, contohnya jam 1 tadi harus kuliah, lalu di sekolahan atau pas lagi ngajar tuh ada hal-hal tertentu yang waduh udah jam 1 nih tapi tidak bisa ditinggal. Itu hal yang paling sulit yang kayak gimana kira-kira tuh? Kalau untuk kerja itu waktu nggak ada hambatan ya saya. Terus kalau paling untuk kuliah aja, karena kuliah ini kan kadang waktunya dosen itu nggak nentu ya. Ada yang minta dimajuin, ada yang minta diundurin. Kadang dosennya nggak hadir dan minta di jam lain. Itu paling kuliah yang menjadi hambatan karena harus kuliah jam 8. Itu kan karena saya nggak bisa lagi kerja, ya lebih mementingkan kerja dulu sih. Lebih mementingkan kerja dulu ya, dan itu bisa ditinggal gitu ya. Oke. Apple to apple ya, Fir ya. Kira-kira kamu harus memilih nih kalau dibandingkan antara kerja dan kuliah, kamu sebenarnya tuh milih yang mana? Berat sih, Pak. Kira-kira. Pertanyaan, tapi lebih memilih buat kerja. Milih buat kerja. Kerjaan. Padahal kuliah adalah cita-cita kamu ya. Iya. Padahal ya. Ya, tadi kan nggak semua ilmu yang kita dapat itu dari berpendidikan ya. Artinya dengan sekolah nggak harus, karena ada yang sukses tapi nggak sekolah. Dan ada juga kadang yang udah kuliah tapi setelah lulus nggak jadi apa-apa. Tapi menurut saya yang kayak gitu sih memang yang tidak yakin terhadap dirinya sendiri dan tidak punya rencana satu atau dua tahun ke depan. Kalau kamu pengen jadi yang kayak gimana ketika kamu kerja? Iya, kuliah iya. Saya pengen jadi pokoknya sebenarnya saya pengen tuh nanti setelah 1-2 tahun ke depan dan setelah lulus itu pengennya setelah lulus kuliah kalau ada rezeki pengen kuliah lagi, kuliah lagi sampai S2 bahkan S3. S3 insya Allah, amin. Kalau rezekinya gitu. Dan pengen kuliahnya kalau punya dapat beasiswa kuliah ke luar negeri lebih bagus juga. Insya Allah ya.
Ya mudah-mudahan Bapak doain sih dapet ya. Penonton juga atau juga pendengar yang lain juga bisa doain tuh dia biar bisa dapat satu yang diinginkan. Oke Fir, ke yang berikutnya nih Fir nih ya. Ketika kamu kelak lulus Fir ya. Jangan itu dulu deh. Bapak pengen tahu nih, kamu kan bagus dalam membaca Al-Quran nih Fir ya. Ketika tahfiz segala macam. Boleh cerita sedikit nggak sih? Ketika sekarang kamu ngajar, terus ngajar tahfiz pula gitu, dan kamu bisa seperti sekarang ini, bisa cerita sedikit nggak Fir? Untuk cerita saya masa kesulitan saya. Iya. Masa kesulitan saya semenjak rutinitas yang mungkin lumayan padat yang karena kuliah sambil kerja itu benar-benar membuat saya lelah ya Pak. Terus itu semenjak rutinitas bertambah dengan kuliah, membagi waktu, capek, beban pikiran yang banyak, dan harus selalu setiap hari kayak gitu. Dan waktu istirahat pun hanya sekedar mungkin malam saja. Tapi saya percaya ini sama Allah semuanya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali dengan kesanggupan hamba tersebut. Ya. Jadi saya percaya itu. Mungkin saya dikasih ujian seperti ini ya karena saya emang kuat gitu. Oke. Coba sampaikan ayat deh Fir, yang bacakan ayat buat Bapak. Biar setan Bapak juga agak keluar semua nih Fir. Ayat yang tadi ya Pak? Iya. Coba Fir. Lanjutannya saja ya Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانشرنا على القوم الكافرين. Bagus kan? Jadi tidak salah kalau dirinya saat ini menjadi seorang guru tahfiz di salah satu SMP di Kota Bogor. Oke Fir, tadi nyambung ya. Kelak ketika kamu nanti lulus itu dalam artian kamu akan mengabdi atau kamu ada rencana S1, S2 bahkan S3, itu akan bagaimana kira-kira Fir? Setelah lulus kuliah mungkin saya akan terus mengabdi ya Pak ya. Karena sekolah itu juga banyak banget biasanya kepada saya, mungkin saya akan mengabdi lagi pada sekolah di tempat belajar saya di dulu, bahkan 6 tahun saya di situ, SMK di situ. Jadi saya akan mengabdi, dan jika ada rezekinya mudah-mudahan saya bisa setelah lulus itu saya akan kuliah lagi, nambah ilmu lagi supaya bisa bermanfaat juga bagi anak-anak di bawah saya, adik-adik kelas saya. Nggak kepikiran nikah? Pikiran Pak. Nggak kepikiran. Segera ya Fir ya? Insya Allah. Oke, Fir, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan ke anak-anak muda yang seperti kamu nih, yang dimana anak muda kerja iya, kuliah iya, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, untuk bagi yang sedang menghadapi seperti saya, kerja iya, kuliah iya, jalani aja apa yang Allah kasih kepada kita. Ujian ini hanya sementara, karena ujian sesungguhnya itu memang di dunia. Dunia ini tempatnya main-main, tempatnya kita belajar, tempatnya kita menimba ilmu, tempat banyak hal bagi kita buat belajar, dan nanti kita akan mendapat balasannya di akhirat nanti. Amin. Oke. Cerita sedikit lagi Fir. Masih banyak ya Fir ya. Kok bisa sih Firdi jadi imam di masjid di lingkungan rumah? Itu ceritanya gimana sih Fir? Awalnya nggak nyangka Pak. Bukan di lingkungan rumah sih, tapi masih daerah Cimanggung. Oke. Coba cerita. Kita awalnya hari Senin. Masih ingat banget ya Pak. Hari Senin
selesai upacara, Hmm. rekan kerja saya Ustaz, Oh ini udah kerja ya? Oh posisi udah kerja ya? Udah ngajar ya? Oke terus? Ustaz Aswani, Nggak apa-apa sebut aja. itu tiba-tiba langsung ngabari saya, nanti Antum ikut seleksi imam ya di salah satu masjid dekat sini. Saya kaget karena saya baru dapat info itu di hari itu, emang kaget dan besokannya langsung tes gitu. Sebut masjid aja nggak apa-apa. Masjid apa? Masjid Al Hikmah Al Hikmah, di sini. daerah Cimanggu ya. Itu. Oke lalu? Setelah itu saya ikut tes dan setelah tes langsung dites sebagai imam selama 1 pekan. Oh tesnya 1 pekan. 1 pekan Pak. Waktunya di waktu apa tuh? Sholat apa? Maghrib, isya dan subuh 1 pekan itu. selama 1 pekan. Oh. Mungkin dites juga mungkin kan sama minta pendapat jamaah di situ. Jadi atau enggak gitu kan. Dan setelah begitu kita selama 1 pekan itu saya konsisten sampai sekarang alhamdulillah. Mungkin saya izinnya karena hanya aktif atau ada keperluan juga yang bisa saya tinggalkan. Itu selama 1 pekan saya jalani ibaratnya kayak kalau kerja mah training lah ya. Oh oke. Training dan alhamdulillah dapat kabar langsung tanda tangan di kontrak. Berarti kamu sekarang jadi imam tetap ya? Imam tetap. Kontrak sampai kapan? Kontrak kalau untuk sekarang sampai tengahan tahun ini kita. Oh tahun ini. Tapi mudah-mudahan itu panjang. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan. Oke, Fir. Baik, itu terima kasih banget untuk kunjungan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Firdi inginkan, Firdi cita-citakan itu bisa tercapai. Oke, silakan Firdi kalau ingin berterima kasih ke orang-orang yang mungkin pernah membantu atau silakan coba Fir. Ya, terima kasih pada terutama guru-guru saya yang mulai dari saya SMP. Di SMP saya sudah memberikan banyak ilmu, terutama ilmu Al-Quran pada saya. Bukan saya bisa sampai mengajar lagi di SMP tersebut menjadi guru tahfiz. Saya sangat berterima kasih. Dan saya berterima kasih juga kepada guru yang telah mengajarkan saya di SMK. Itu tentang multimedia ya, terutama. Itu saya sangat berterima kasih karena saya setelah lulus, bahkan sebelum lulus, saya bisa langsung dapat kerja. Alhamdulillah kerjanya juga baik, sebagai desain juga. Saya sangat berterima kasih dan kepada teman-teman saya yang teman perjuangan yang mungkin sekarang udah sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing ya. Masing-masing, saya sangat berterima kasih ya. Bahkan sempat bikin grup ya wek-wek yang mungkin sekarang udah sibuk masing-masing kan. Tapi siapa anggotanya? Anggotanya siapa ya? Sultan sama Rico nih Rico. Oke, Terus terutama kepada orang tua saya yang udah membimbing saya sampai sekarang bisa sampai sebesar ini. Saya sampai ya mungkin ini suatu hal yang sangat buat saya bahagia sih Pak sampai sekarang, dan mudah-mudahan orang tua saya bangga dengan capaian saya. Amin, amin, insyaallah. Oke, baik untuk penonton juga untuk pendengar Ngobrol Gak Guna. Jadi ini hari ini yang bisa saya sampaikan, walaupun obrolannya gak guna, mudah-mudahan bisa diambil intisari, bisa diambil pelajaran apa yang disampaikan oleh Firdi yang dimana masih muda, seorang guru tahfiz, ya, dan juga dia sudah sedang belajar di kampusnya. Jadi antara bekerja dan kuliah menjadi satu tantangan tersendiri buat Firdi. Mudah-mudahan apa yang kalian dengar bisa menjadi pelajaran buat kalian. Dan saya tutup untuk di edisi hari ini. Terima kasih Firdi, thank you banget ya udah datang ke sini. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.